Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang terbaik yang ada di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, di tempat ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memang izinkan kita dan memberikan anjuran untuk kita ditegakkan di dalamnya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan berzikir yang sudah dimaklumi dalam syariat kita dan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau berzikir secara umum termasuk di dalamnya belajar, bermajelis ta'lim, karena belajar agama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat ayat-ayatnya, dan mengingat apa yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan ini kita melanjutkan lagi pembahasan kitab yang telah kita buka di pertemuan yang lalu, yaitu pembahasan fikih dengan membaca kitab Bulughul Maram fi Ahadits al-Ahkam karya salah satu ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita sudah mengetahui penulis dan judul buku yang kita akan bahas. Maka di pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua, kita akan mulai masuk dalam pembahasan kitab yang beliau bawakan di kitab ini. Kita baca kata beliau rahimahullahu ta'ala, Kitabut Thaharah, kitab tentang Thaharah. Kitab artinya kumpulan tulisan. At-Thaharah secara bahasa an-nadhafah wan nazahah anil aqdaril hissiyah wal ma'nawiyah. Thaharah secara bahasa kita berbersih, bersuci dari kotoran-kotoran yang bisa dilihat, awil hissiyah atau yang tidak bisa dilihat, awil ma'nawiyah atau yang tidak bisa dilihat. Yaitu thaharah secara bahasa adalah membersihkan anggota badan kita dari kotoran dan membersihkan keyakinan kita dari kotoran. Kalau anggota badan dari kotoran yang nampak, kalau keyakinan dari kotoran kesyirikan, khurafat dan bid'ah. Ini arti thaharah secara bahasa. Adapun secara istilah, thaharah ada artinya disebutkan oleh para ulama, dia irtifaul hadas bil ma'i awit turab, mengangkat hadas, mensucikan hadas, apakah berupa air kecil, kencing, atau air besar, buang air besar, itu namanya hadas, atau darah. Di atas pendapat yang mengatakan darah adalah najis. Cuman kita akan bahas nanti pendapat yang kuat, darah manusia itu tidak najis. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Jadi thaharah adalah mengangkat hadas. Mengangkat hadas.
bilma dengan air, awit turo atau dengan tanah ketika tidak ada air, at-tahuraini al-mubahaini, yaitu air atau tanah yang suci dan mubah. Kata tanah atau air yang suci nanti keluar air yang najis atau tanah yang najis. Kata al-mubahain, tanah atau air yang mubah, berarti keluar tanah atau air yang tidak boleh dipakai. Keluar dengannya air atau tanah yang tidak boleh dipakai, yang kita akan jelaskan nanti insyaallah di pembahasan. Inilah makna bertoharoh. Kalau kita katakan saya mau bertoharoh, artinya kita mau bersuci dari hadas, mau bersuci dari hadas. Beliau Masya Allah Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah memulai tulisan ini dengan toharoh, padahal rukun Islam setelah dua kalimat syahadat adalah as-salah, adalah salat. Tapi kenapa tidak dimulai saja dengan salat? Kenapa belum memulai dengan toharoh? Alasannya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, karena toharoh adalah kuncinya salat. Dia adalah syarat sahnya salat. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah rahimahullah, kata beliau, miftahus shalah at-tahur, kunci daripada salat adalah bersuci. Dan salat tidak akan diterima tanpa ada toharoh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas, yaitu buang air kecil ataupun air besar, sampai dia berwudu. Jadi syarat sahnya salat adalah berwudu. Dan kata para ulama, syarat itu sebelum melakukan ibadah. Syarat itu adalah sebelum melakukan ibadah, sebelum salat. Berarti harus dibahas dulu yang menjadi syaratnya sebelum masuk kita dalam pembahasan apa yang dipersyaratkan hal tersebut, yaitu salat. Ini sisi kenapa penulis rahimahullah memulai kitab beliau ini dengan kitab At-Taharah, dengan kitab At-Taharah. Kemudian beliau berkata, babul miyah, bab tentang air. Ini muncul lagi pertanyaan, kenapa langsung air, tidak wudu dulu? Kan bertoharoh itu yang diinginkan adalah berwudu atau mandi, suci dari haid bagi perempuan atau junub bagi laki-laki atau perempuan. Kenapa langsung air? Sekali lagi alasannya karena yang biasa orang pakai bertoharoh adalah air. Bahkan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan, al aslu anna toharoh takunu bil ma'. Asal yang namanya seorang mau bersuci itu dengan air, itu asalnya. Kita akan berpindah dari air ke yang lain kalau tidak ada air. Kalau tidak ada air, misalnya nanti kita boleh bertayamum kalau tidak dapat air. Tapi kalau ada air, kita bersuci dengan air. Makanya dibahas dulu air sebelum masuk nanti di pembahasan sifat wudu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, babul miyah, bab tentang air, yaitu hukum seputar air. Para ulama rahimahullah, nanti kita akan bahas juga berdasarkan haditsnya, membagi air ini menurut mayoritas, karena sebagian ulama membaginya dengan pembagian yang lain. Mayoritas ulama membagi jenis air yang ada
ada 3. Pertama, ada air suci dan mensucikan. Ada air suci dan mensucikan. Artinya bisa kita pakai karena suci, dan mensucikan artinya kalau kita berhadas bisa pakai berwudu. Bisa diminum, bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, dan mensucikan diri kita dari hadas. Ini air pertama, dan air jenis ini adalah asal air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Semua air yang turun dari langit itu adalah air yang suci dan mensucikan. Itu adalah air yang suci dan mensucikan. Ini jenis air yang pertama. Jenis air yang kedua adalah ada air suci tapi tidak mensucikan. Ada jenis air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi junub atau mandi suci dari haid bagi perempuan. Tapi suci, tidak najis, boleh kita minum. Ini akan disebutkan nanti adalah air yang bercampur dengan zat-zat yang suci dan merubah namanya. Misalnya ada air, dimasukkan teh, jadinya apa? Apa namanya ini? Kan tidak air lagi, tapi dibilang apa? Teh. Air dicampur dengan susu, namanya apa? Air susu. Ini air suci tapi tidak mensucikan. Ini namanya air suci tapi tidak mensucikan. Tidak boleh kita pakai berwudu air teh, tidak sah. Tidak boleh kita pakai mandi junub air teh, tidak sah. Demikian pula air susu, sama, tidak boleh dipakai untuk berwudu, tidak boleh dipakai untuk mandi junub atau mandi suci dari haid. Ini namanya air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, ada namanya air najis. Ada namanya air najis. Air najis ini apa karena memang dia najis atau air yang kemasukan najis? Air yang kemasukan najis, dan dikatakan nanti insya Allah akan ada pembahasannya ketika kita akan membaca hadisnya, bahwa sebuah air akan dikatakan najis kalau masuk padanya najis, masuk padanya najis dan merubah rasa atau warna atau baunya. Ini nanti kita akan bahas ketika beliau menyebutkan hadisnya. Intinya perlu kita ketahui bahwa ada 3 jenis air. Ada air suci dan mensucikan. Ini semua yang turun dari langit dan yang keluar dari tanah. Walaupun baunya berubah atau rasanya berubah, baunya berubah atau rasanya berubah atau warnanya berubah, tidak berpengaruh. Misalnya keluar dari bumi, warnanya sudah keruh. Keluar dari bumi, warnanya sudah bau. Keluar dari bumi, misalnya bentuknya, rasanya sudah berubah, tidak masalah. Itu tetap dinamakan air suci dan mensucikan. Itu air pertama. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini tadi air yang sudah berubah dengan zat yang tidak najis, seperti teh, susu dan semisalnya. Iya, ini yang kedua. Yang ketiga, air najis. Yang ketiga, air najis. Kapan dikatakan air najis? Akan datang pembahasan dan rinciannya. Ini sebagai pendahuluan awal. Baik, sekarang kita mulai masuk di hadis yang pertama di kitab beliau ini. Ketika kita membahas hadis, kita akan membahas dari 2 sisi selalu insyaallah. Pertama, derajat hadis, kedudukannya, apakah sahih atau tidak sahih. Kemudian yang kedua, kandungannya, fikihnya. Jadi selalu kita akan membahas 2 sisi. Derajat hadis ini perlu karena kadang kita berbicara tentang hukum yang diambil dari sebuah hadis, ternyata hadisnya dhaif. Ini kan percuma berbicara di atasnya karena pondasi yang dia pakai adalah tidak kuat. Dan kadang juga ada orang berdalil
dan menyelisihi sesuatu hukum, ternyata hadis hukum yang diselisihi dalilnya adalah lebih sahih, maka ini perlu dulu kita ketahui dalil yang dibawakan ini sahih atau tidak. Ini dua sisi pembahasan insyaallah yang kita akan jalankan dalam pembahasan kitab ini. Kata beliau di hadis yang pertama, Masya Allah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahr, tentang air laut. Tentang air laut. Ini sudah masuk pembahasan air, langsung air laut. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu, dia suci airnya. Dia suci airnya, itu air laut. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Halal bangkainya. Akhrajahul arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh imam 4. Maksudnya yang diinginkan dengan imam 4 adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ini namanya imam 4 dalam hadis. Kalau dalam fikih Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu kalau dalam madhab fikih. Kalau dibilang ini pendapat imam 4, maksudnya siapa tadi? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Tapi kalau dibilang dalam hadis, perawi hadis diriwayatkan oleh imam 4, maksudnya Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ini maksudnya. Jadi dikeluarkan oleh imam 4. Itu tadi yang kami sebutkan. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdhu lahu, dan ini lafaz dari beliau. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Wa rawahu Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Malik. Wa Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad, yaitu 3 yang punya madhab fikih: Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan sebagaimana yang kita dengar tadi. Dia adalah hadis yang sahih. Dia adalah hadis yang sahih. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Kata beliau, sa'altu anhu Al-Bukhari, saya bertanya tentang hadis tersebut Imam Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari termasuk guru dari Imam At-Tirmidzi. Jadi beliau bertanya kepada Imam Al-Bukhari tentang hadis yang baru saja kita baca. Qala, maka berkata Imam Al-Bukhari, sahih. Hadisnya sahih. Wa qala Az-Zarqani, berkata Imam Az-Zarqani dalam Syarah Al-Muwatta tentang hadis ini, hadzal haditsu aslun min usulil Islam, talaqatul ummatu bil qabul. Ini hadis termasuk, kata beliau, pokok dari pokok Islam, diterima oleh umat Islam akan sahihnya. Dan memang hadis ini disahihkan oleh banyak ulama hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Al-Hakim, juga Imam Ibn Hibban, Ibnul Mundir, At-Tahawi, dan Al-Baghawi, Al-Khattabi. Ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiqil Id, Ibnu Katsir rahimahullah, dan ulama yang terakhir ini adalah Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil mensahihkannya. Hadis sahih. Hadis sahih dari yang disebutkan oleh penulis ini, sebagaimana yang beliau katakan. Adapun yang kita ambil fikih dari hadis ini,
Pertama, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadzal hadits nisfu ilmu thaharah. Ini berharganya ini hadis. Hadis ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setengah ilmu thaharah. Kan namanya orang bersuci kan hanya berbicara tentang air atau tanah. Kan hanya berbicara tentang dua perkara. Seorang bersuci kalau berbicara tentangnya maka hanya tentang air dan tanah. Makanya hadis ini tentang air. Dia setengah dari ilmu thaharah. Hadis yang ada di hadapan kita, Masya Allah. Berkata Ibnul Mulaqin rahimahullah, hadzal hadits haditsun azim. Ini hadis yang sangat agung. Wa aslun min usulit taharah. Pokok dari pokok pembahasan taharah, bersuci. Mustamilun ala ahkamin katsira wa qawaid muhimmah. Terkandung di dalamnya hukum-hukum yang sangat banyak dan kaidah-kaidah yang sangat penting. Masya Allah. Coba bisa bayangkan, lafaz pendek. Nabi bilang at-tahuru ma'uhu, air laut suci. Halal bangkainya. Pendek sekali, berapa kata? Cuman terdapat kaidah dalam Islam. Terdapat kaidah dalam Islam. Dan yang diinginkan oleh penulis adalah yang ini. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa air laut suci dan mensucikan. Air laut suci dan mensucikan. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Sepakat ulama rahimahumullah bahwa air laut suci dan mensucikan. Bisa kita pakai berwudu, bisa kita pakai mandi junub, dan bisa perempuan yang suci dari haid pakai untuk mandi. Ini pokok dan inti kenapa beliau bawakan hadis yang ada di hadapan kita. Dan juga sekaligus menjelaskan bahwa air laut bisa mengangkat hadas kecil juga hadas besar. Yang saya bilang tadi, boleh kita pakai untuk berwudu, mengangkat hadas kecil, dan boleh kita pakai untuk mandi junub atau suci dari haid bagi perempuan, yaitu mensucikan hadas besar. Ini air laut. Dan ini juga disepakati oleh para ulama. Dan hadis ini juga fikih berikutnya menunjukkan bahwa siapa yang naik perahu atau kapal di laut bersafar menggunakannya, tidak wajib dia bawa air untuk dia pakai berwudu. Cukup dia bawa air untuk dia pakai minum. Tidak perlu dia bawa air untuk dia pakai berwudu atau mandi junub kalau junub. Tidak wajib. Kenapa? Karena boleh dia pakai apa? Air laut. Walaupun dia mampu. Walaupun dia mampu untuk membawa air dari darat. Walaupun dia mampu. Itu tidak wajib. Alasannya, dalilnya dipahami dari hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa air laut suci airnya. Artinya sebagaimana di darat kita pakai berwudu air tawar, air laut juga sama hukumnya. Tidak perlu kita membawa air dari luar. Ini fikih tentang airnya. Adapun bangkainya, sekarang kita masuk di potongan kedua. Nabi SAW bersabda, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Fikih daripada hadis sangat jelas bahwa hewan air yang ada di air kemudian dia mati walaupun tidak disembelih halal. Dan yang diinginkan dengan perkataan kami tadi, hewan yang memang tidak bisa hidup kecuali di air. Adapun hewan yang hidupnya di darat kemudian dia mati di air, haram.
Saya ulangi, ketika Nabi mengatakan, belum ditanya tentang air laut, belum bilang al-hillu maitatuhu, halal bangkainya, maksudnya bangkai hewan yang hidup di laut kemudian dia mati. Adapun bangkai bukan hewan air tapi mati di air, maka tetap haram, tidak halal dengan matinya di air. Karena di sini Nabi SAW memberikan kaidah dan hukum umum tentang hewan yang hidup di air. Tentang hewan yang hidup di air. Bagaimana kalau yang hidup di air itu adalah hewannya menyerupai hewan darat? Seperti apa misalnya? Siapa yang tahu? Ada hewan hidup di air tapi ada di darat. Bentuknya seperti apa? Hah? Apa? Apa mas? Anjing laut. Apa hukumnya? Apakah boleh? Apalagi misalnya hewan laut, hewan laut. Hah? Singa laut. Yang jelas bukan putri duyung. Itu hayalan. Iya. Hewan laut, hewan laut. Tapi sama dengan hewan di darat. Hewan yang ada di darat. Apa hukumnya? Apakah halal atau haram? Dalam masalah ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah tentang hewan laut tapi ada miripnya di darat. Seperti yang disebutkan tadi oleh jamaah. Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau berpendapat halal, mubah seluruh ikan dengan berbagai macam jenisnya. Seluruh ikan laut yang ada di laut, air asin ataupun air tawar yang ada di air, semuanya halal kecuali anjing laut, babi laut, ya, dan yang semisalnya dari yang ada di darat. Kecuali anjing laut, babi laut, apa yang serupa dengan anjing lagi? Hah? Apa? Penguin. Wah, jauhnya. Tidak serupa dengan anjing itu, saudaraku. Iya. Apa yang serupa dengan anjing di darat? Yang menggonggong juga? Buaya. Apa? Kuda tidak menggonggong, Pak. Hah? Singa. Kenapa saya lupa? Thuban. Apa thuban? Hah? Hah? Serigala. Laut halal atau haram? Mirip dengan anjing. Gimana kalau ada di laut seperti itu? Abu Hanifah haramkan. Semua ikan halal kecuali itu tadi. Ini Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Tidak halal menurut beliau pendapatnya. Sementara Imam Ahmad, kita sebutkan pendapat ya, karena kita di masa sekarang ini kadang jemaah bingung karena ada ustadz yang menyebutkan gini, yang lain menyebutkan begini. Jadi harus kita tahu, memang ada pendapat, ada perbedaan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang terkenal dalam mazhab beliau bahwa seluruh hewan air halal kecuali dibdak, kapak, watimsah, buaya. Demikian pula kata beliau wal hayyah, ular laut. Jadi beliau sebutkan 3. Semua yang ada di laut halal kecuali kata beliau katak. Yang di laut maksudnya di air ya, air yang banyak, asin ataupun tawar. Kecuali katak, ular laut, buaya. Iya, ini enggak. Ini yang belum kecualikan. Kenapa katak,
Sama ular tidak boleh karena dia menjijikan katanya. Menjijikan, ya jijik katanya orang makan ular. Adapun buaya menurut beliau karena bertaring. Karena apa? Bertaring. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'labah, beliau berkata, anna Rasulullah SAW naha an akli kulli dinabin minas siba. Nabi SAW melarang memakan semua yang bertaring dari hewan. Dari hewan. Jadi semua yang bertaring di sini, darat ataupun laut, tidak boleh dimakan. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dua orang imam madhab, mereka mengatakan seluruhnya mubah tanpa terkecuali. Semuanya boleh, mulai dari berbagai macam jenis ikannya. Demikian pula tadi babi laut, anjing laut, buaya, katak, semua tidak ada, ularnya, semuanya halal. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan pendapat ini Masya Allah, inilah pendapat yang benar. Kenapa? Satu pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengecualikan babi laut, anjing laut, serigala laut, itu tidak ada dalilnya. Bahkan menyelisih hadis yang ada di tadi yang kita baca. Apa bilang Nabi? Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ya kan? Artinya semua bangkai laut itu halal. Tentunya jangan bilang kecuali kapalnya. Ya tentu dia bukan hewan, kapal. Iya. Semua bangkai laut, tidak ada yang Nabi kecualikan. Apalagi datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, katanya menyebutkan akan halalnya semua buruan laut. Kata Allah, uhilla lakum soidul bahri. Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kalian buruan laut. Bahar itu air yang sangat banyak, asin ataupun tawar. Halal untuk kita. Artinya apapun yang kalian buru di laut, mulai dari ikannya, anjing laut, babi laut, buaya, halal. Halal. Ini alasan hadis sama ayat. Adapun hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad yang belum kecualikan apa tadi? Buaya sama katak sama ular. Katak sama ular belum bilang karena menjijikan. Ini menjijikan ini kembali ke orang. Karena sebagian orang tidak jijik makan katak. Betul nggak? Ya kan? Kita mungkin jijik. Sebagaimana orang Sulawesi jijik makan kaki ayam. Tapi teman-teman kita di Jawa, Masya Allah, enak sekali. Betul nggak itu? Betul nggak? Jadi jijik ini tidak bisa dijadikan patokan hukum. Karena kadang sebagian orang jijik, kadang sebagiannya tidak. Jadi tidak bisa dipakai. Adapun kalau pakai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'labah, bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari memakan semua hewan yang bertaring. Ini hadis umum, mencakup darat dan laut. Adapun laut dikhususkan, semuanya halal walaupun bertaring. Semuanya halal walaupun bertaring. Ini pendapat yang paling bagus, yang paling pertengahan, pendapat Imam Malik. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kita keluar dengan kesimpulan, semuanya yang ada di laut hukum memakannya adalah apa? Halal. Semuanya adalah halal. Didukung juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah rahimahullahu taala, ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan, dihalalkan untuk kita dua bangkai.
halal untuk kita ini kata Nabi langsung jelas. Halal untuk kita 2 bangkai, tidak dirinci. Apa itu? Al-jaradu wal hut. Bangkai belalang dan hut, ikan. Tidak dirinci bentuk ikannya. Umum, semua yang hidup di sana halal. Semua yang hidup di sana hukum memakannya adalah halal. Ini tentunya sekali lagi pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat terkait dengan hal tersebut. Ini alhamdulillah selesai kandungan hadis pertama. Masih panjang? Ya? 5 menit lebih. Oh, sedikit lagi. Baik, berarti kita cukupkan dulu satu hadis insyaallah. Ini baru pemanasan saja ya, satu hadis. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Boleh langsung, boleh kertas. Silakan, atau enggak ada? Silakan. Gimana kalau kita tidak main dulu, tidak tahu apakah kita beri langsung tidak bilang langsung kosong-kosong dulu. Oh, Masya Allah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita di laut mandinya langsung turun, artinya langsung terjun bebas Mas ya. Baik. Tanpa gosok-gosok. Menggosok itu kan hukumnya adalah tidak wajib. Tidak wajib. Ketika air sudah sampai di kulit, tentunya antum turun di air laut sampai semuanya. Maka tidak apa-apa tidak digosok. Itu mandi cukup namanya. Tapi kalau antum berwudu dulu baru turun, itu adalah mandi sempurna. Jadi kalau kita langsung masuk tanpa apa-apa sah, mandi cukup. Tapi kalau kita berwudu dulu dengan sempurna kemudian baru loncat, itu namanya mandi sempurna, lebih utama, lebih utama. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadits Aisyah, demikian pula dalam hadits Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan. Apakah air yang suci mensucikan seperti misalnya mata air yang di hutan? Jikalau seluruh hewan di hutan pergi ke mata air untuk minum, contoh anjing, yang dimana menggunakan mata air untuk minum, apakah mata air tersebut masih boleh dipakai bersuci apabila air liur anjing hutan biasanya menetes? Ini akan datang nanti pembahasan ini terkait dengan bi'ru bidoah. Ada nanti sumur bidoah. Sumur bidoah ini adalah sumur biasanya hewan berlalu lalang untuk minum di situ. Akan datang nanti sahabat, terkait dengan air yang seperti ini. Kita akan bahas nanti air bagaimana kalau ada najis mencampurinya. Insya Allah di pertemuan pekan depan insya Allah kita akan bahas apa yang ditanyakan pas di haditsnya. Insya Allah. Silakan, masih ada waktu. Silakan. Saya tidak dengar. Hah? Iya? Oh, mandikan orang meninggal dengan memandikan orang meninggal dengan air laut. Langsung
langsung celup. Ya, jadi kita gitu. Iya. Ya. Langsung dikubur di laut. Nggak mandi. Salah, Pak. Dimandi dulu. Dimandi dulu pakai air laut, karena memandikan jenazah itu fardu kifayah, Pak. Wajib. Wajib kifayah. Kalau tidak ada yang melakukannya, semuanya berdosa. Jadi harus dimandikan dulu, baru kita kubur di laut. Itu boleh kalau mencapai darat, mayatnya bau. Mayatnya bau akan rusak. Adapun kalau sampai ke darat tidak rusak, tidak bau, maka dikubur di darat bersama kaum muslimin. Itu yang dilakukan. Adapun kalau darurat seperti itu, maka kita mandikan dulu. Seperti kita memandikan orang yang hidup. Seperti kita memandikan orang yang hidup dengan cara yang dimaklumi. Wudu dulu, kemudian siram kepalanya bagian atas. Hati-hati kan ini air laut, jangan sampai masuk di matanya, masuk di hidungnya. Karena sebagaimana gimana air laut masuk di hidung kita? Di mata, kan sakit, nggak boleh. Jadi kita siram kepalanya. Adapun di mukanya cukup kita basahi tangan dan lapkan. Setelah selesai kepala, bagian kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, sudah sah sekali. Kemudian kita ulang lagi sekali, kita ulang lagi sekali, 3 kali. Karena sunnah memandikan mayat sampai 3 kali. Kalau ada daun bidara kita campur atau air sabun, ketiga dengan kapur kalau ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa, karena air laut ini mencukupi kapur. Air laut mencukupi kapur barus. Kenapa? Karena air laut itu mengencangkan kulit. Dan itu tujuan dari kapur barus, supaya kulitnya kencang kembali dari yang tadi. Seperti itu. Jadi harus dimandikan dulu, baru kita kuburkan. Ada masalah lagi, saudara? Baik, jadi kata beliau, bagaimana kalau kita kiaskan dengan orang mandi junub? Yaitu orang mandi junub, bilang mas tadi, loncat saja baru naik. Gimana kalau orang meninggal seperti itu juga? Apakah boleh? Tidak boleh. Kita yang hidup mandi junub boleh, karena kita bisa tahan napas. Bisa kita tidak masuk air di hidung. Orang meninggal kasihan, dia tidak bisa tahan. Iya kan Pak? Kita yang masih hidup kan bisa celup langsung. Kenapa? Karena kalau ada air masuk, kita bisa gosok. Masuk di mata, masuk di hidung, kita bisa keluarkan. Orang meninggal, gimana kalau masuk airnya di mulutnya kodong? Siapa yang kasih keluar? Kita mensakiti mayat. Kata Nabi SAW, kasru abmul mayyiti, kasru abmil mayyiti, kakasri hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkannya saat hidup. Ya sekarang sama, kita sakiti dia saat mati, sama dengan kita sakiti waktu dia hidup. Gimana kalau ada orang hidup Pak, langsung kita celup tanpa angkat? Apa perasaan Pak itu? Gini Pak, kita di atas perahu, kita pegang kakinya celup, tidak kasih naik. Gimana Pak? Boleh? Boleh itu atau tidak? Hah? Oh. Gimana? Nah, itu kan masalah menguburkannya Pak. Kalau menguburkannya memang boleh, iya kan? Karena itu darurat. Sebagaimana tadi kita taruh di bawah tanah Pak. Boleh nggak kita tutup pakai papan baru pakai tanah? Boleh nggak? Boleh, karena menguburkan. Kalau ini memandikan, kita perlakukan dia seperti manusia. Kita paham Pak? Jadi jangan kiaskan orang hidup dengan orang mati, kasihan. Paham? Alhamdulillah. Ada masalah? Oh iya. Kalau kita nggak setuju nggak apa-apa. Masih ada Pak? Kita katanya masih boleh sampai komat. Artinya kita boleh sebentar, langsung adzan, langsung komat.
Ada pertanyaan, apakah boleh seorang langsung lompat ke laut dengan niat berwudu? Boleh. Hadis dalilnya innamal amalu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau dia sudah niat untuk berwudu tapi caranya langsung melompat ke laut, boleh. Itu juga yang fatwakan. Bisa lihat videonya Ustadzul. Begitu juga yang belum fatwakan. Siapa yang berniat untuk wudu dengan mandinya, maka baginya niatnya. Dengan hadis Umar bin Khattab riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini dia sudah berniat, berarti sudah dapat apa yang dia niatkan. Seperti itu. Silakan Pak. Gimana? Iya. Kita bilang apa? Berlayar. Kita melihat kotoran manusia di laut. Akan datang nanti Pak. Apakah berubah rasanya dengan kotoran itu? Ini kita lihat ya, kita mau berwudu gitu Pak, tapi lewat Kuningan, gitu Pak ya? Iya. Berubah rasanya dengan adanya Kuningan. Iya? Perahu lewat. Apa? Menjauh, kan tidak berubah Pak rasanya, iya kan? Orang sebumi ini kencing di laut tidak berubah rasanya. Boleh. Boleh. Akan datang nanti bahwa air itu Pak, kapan tidak berubah rasa, bau, tidak ada masalah. Demikian pula warna. Kecuali kuningan semuanya, tidak boleh kita berwudu. Ya kan? Sebagaimana di sungai, kan ada orang buang air besar di atas. Kita mau wudu di bawah, lewat. Numpang, boleh nggak berwudu ini dengan ini yang lewat ada? Boleh, kalau tidak berubah warna, rasa dan bau. Tapi kalau kita pakai ciduk, ini nggak boleh Pak, nggak boleh. Nanti ada pembahasannya pekan depan, insya Allah, bahwa air tidak najis kecuali berubah warna, rasa, bau. Akan datang nanti. Baik. Iya, baik. Jadi kata beliau, kalau kita berwudu pakai air laut, apakah sama ketika kita berwudu dengan air tawar? Sama. Kita berkumur-kumur, kita masukkan air ke hidung, cuman jangan dihisap Pak. Kan dihisap itu kan sunnah tambahan. Iya kan? Menghirup air ke hidung itu sunnah, tapi memasukkan air di hidung itu wajib. Beda memasukkan sama menghirupnya, itu beda. Jadi sama semuanya. Cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian membuangnya kembali. Semuanya sama persis, tidak ada bedanya. Satu lagi, kalau ada. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup, alhamdulillah. Tidak ada Pak Ernest. Pertanyaan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Sederhana, kita cukup. Baik. Alhamdulillah, semoga apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya itu dari kekurangan kami. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.